Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bareng aku di Pojok Baca Pelangi. Dan seperti biasa, kali ini aku juga akan membagikan satu sinopsis atau satu review novel bagi kamu yang selalu mencari referensi-referensi buku baru. Ya, walaupun mungkin yang aku kasih tidak baru, tapi siapa tahu buat kamu yang suka mengkoleksi buku, yang belum punya dan sedang mencari buku-buku yang ya belum kalian punya, bisa gabung di sini ya. Dan kali ini aku akan mereview satu novel yang ditulis oleh Aira Miranti Dewi. Aku jalak bukan jablay. Setelah aku baca sekilas sih, ini kayaknya bukan novel ya, tapi sebuah story atau perjalanan semacam autobiografi singkat gitu lah ya, tapi yang disajikan dalam bentuk novel agar pembacanya tidak bosan mungkin, atau biasa disebut fiction story ya kalau nggak salah ya. Oke deh, teman-teman, kalau ketika kita buka buku ini maka kita akan disuguhi oleh quote, bukan quote ya sebenarnya ya, tapi pandangan beberapa orang tentang penulis buku ini. Ada nama-nama orang penting di sini, tapi bukan nama-nama selebritis atau orang terkenal ya, tapi orang-orang penting semacam eksekutif gitu deh. Oh ya, buku ini diterbitkan oleh PT Media Pustaka Utama seperti biasa, Gramedia ya, tahun 2012. Terdiri dari 271 halaman, lumayan juga sih tebalnya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, buku ini begitu kita buka langsung akan berisi pandangan orang-orang penting tentang penulis buku ini. Ada Direktur PT Reksadana, Direktur Bursa Efek, Direktur Potato Head, ya nggak tahu deh siapa mereka ya. Kita nggak banyak tahu sih tentang orang-orang seperti itu ya, beda dengan selebritis yang walaupun juga kita nggak kenal, tapi wajah dan namanya sudah wira-wiri di media cetak elektronik, apalagi sekarang era sosmed ya. Sebenarnya sebelum aku bikin konten ini, aku coba browsing siapa sih ini Aira Miranti Dewi, tapi nggak ada informasi yang pentingnya yang aku temuin. Kalau menurut pendapat aku sih, dari buku ini yang dia tulis, setelah aku baca secara keseluruhan, Mbak Aira atau Mbak Mira ini adalah ya eksekutif juga sih, juga seorang sosialita gitulah. Ya mungkin ada yang tahu ini siapa sih Aira Miranti Dewi, boleh deh komen di bawah ya. Ya udah, daripada berpanjang kata, sebaiknya kita langsung aja ke sinopsisnya. Buku ini adalah true story dari seorang Aira Miranti Dewi, atau di buku ini lebih dikenal dengan Mira, yang menjalani lika-liku kehidupannya sebagai seorang janda. Selama 14 tahun ia mengarungi hidupnya sebagai seorang janda. Mira yang sebagai anak bungsu, yang selalu dimanja, malas kuliah, yang selalu menjadi manusia rebahan, memutuskan untuk menikah muda, yaitu pada umur 21 tahun saat kuliahnya belum selesai. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Meskipun pada akhirnya pernikahan itu harus berakhir di tengah jalan karena suami Mira berselingkuh dengan mantan pacarnya dulu. Mira yang harus menghidupi sendiri anaknya tiba-tiba dipanggil oleh ayahnya dan
direkomendasikan untuk bekerja di suatu perusahaan. Maksud ayah Mira bukan tidak mau menampung anak dan cucunya ya, tapi untuk mendidik anaknya yang selama ini manja agar bisa lebih mandiri. Apalagi ditambah lagi dengan status Mira yang sebagai seorang single parent yang harus belajar menghidupi anaknya sendiri. Dan atas rekomendasi ayahnya, Mira bekerja di sebuah perusahaan penanaman modal yang bahasa kerennya atau bahasa profesionalnya adalah sekuritas ya, pengamanan. Nah, Mira di sini bertugas sebagai seorang marketer yang dimana dia harus mencari klien sebanyak-banyaknya, yang harus bertugas mempresentasikan produk-produk di perusahaan tersebut. Mira yang supel ternyata sangat mudah mendapatkan klien. Beberapa bulan setelah bekerja, rupanya ada seseorang yang memiliki rasa tersendiri terhadap Mira. Dia adalah Reynold namanya. Setelah berjuang cukup gigih, akhirnya perasaan Reynold bersambut. Walaupun awalnya kedua orang tua Mira tidak setuju dengan hubungan mereka. Reynold bisa menerima keadaan Mira yang sebagai seorang janda yang sudah memiliki anak, dan lebih dari itu dia juga berpindah keyakinan untuk membuktikan cintanya kepada Mira. Ibu Mira berpikiran lebih terbuka. Dia mendukung hubungan Mira dengan Reynold dan membantu membicarakan hal ini kepada suaminya yang notabene adalah ayah Mira. Setelah Ibu Miranti mencoba membicarakan ini dengan sabar kepada suaminya, akhirnya suaminya pun menyetujui hubungan Mira dengan Reynold. Reynold ingin secepatnya menikahi Mira karena Reynold bermaksud melanjutkan pendidikannya ke Amerika. Dan akhirnya tahap demi tahap pernikahan itu pun dipersiapkan secara serius hingga Mira memutuskan resign dari kantor tempat dia bekerja. Tapi teman-teman, rupanya manusia mungkin sudah kodratnya hanya bisa berencana ya, dan Sang Maha Pemutus adalah Tuhan. Rencana pernikahan Mira dan Reynold terutama ternyata harus berantakan di tengah jalan. Hal itu berawal ketika Reynold mengangkat telepon dari salah seorang klien yang akhirnya akrab dengan Mira. Mira pun sebenarnya sudah cukup lama dan akrab berhubungan dengan orang ini. Nah, karena sikap Mira yang supel, Mira selalu meladeni dan menerima telepon dari laki ini yang bernama Pak Panji. Reynold sangat marah karena merasa Mira tidak jujur padanya, dan dengan keputusan sepihak, Reynold memutuskan pernikahan yang sudah mereka rencanakan. Gagal menjalani pernikahan membuat Mira berpikir untuk benar-benar hidup mandiri. Ia pun keluar dari rumah dan mencari rumah kontrakan. Walaupun rumah kontrakan itu ya masih di sekitar situ juga dan tidak jauh, hanya berjarak beberapa meter dari rumah orang tuanya. Ia juga mendapat pekerjaan baru, tetap di perusahaan sekuritas, karena atas rekomendasi dari teman ayahnya, dan posisinya pun sama sebagai seorang marketer.
Setelah beberapa lama berusaha memperbaiki kondisi hatinya yang porak-poranda, akhirnya Mira bertemu dengan seorang duda benak satu bernama Rifai. Anak sematawayangnya, Kelvin, juga sangat akrab dengan Rifai, juga dengan anak Rifai dari istri pertamanya yang bernama Jessica. Berbeda dengan hubungannya dengan Reynold dulu. Nah, sekarang ini kedua orang tuanya, terutama ayahnya, sangat mendukung hubungan Miranti dan Rifai. Dan sepertinya semua orang menginginkan Mira menikah dengan Rifai. Mira pun akhirnya menikah dengan Rifai. Dan dari pernikahan itu, Mira dikaruniai seorang anak laki-laki Tapi rupanya pernikahan itu kembali harus kandas karena lagi-lagi Rifai diketahui berselingkuh dengan mantan. Hal yang sangat-sangat dibenci oleh Miranti. Miranti memilih mengakhiri pernikahan keduanya dan meminta cerai dari Rifai. Ya, buat kamu yang penasaran bagaimana sih isi buku ini selengkapnya, kamu bisa cari ya di toko-toko buku terdekat di rumah kamu kalau ada. Bisa cari di online juga bisa. Atau kalau nggak pengen modal, bisa cari di perpustakaan terdekat ya. Atau bisa cari di perpustakaan online. Oke. Buat yang udah samaan sama aku baca buku ini, silakan komen. Silakan kasih pendapat tentang buku ini gimana. Oke, itu dia tadi ulasan sedikit tentang novel ini atau buku ini sih. Aku nggak terlalu seret menyebutnya sebagai novel ya. Aku Jalak Bukan Jablay, karya Aira Miranti Dewi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah atensi sama video ini.